Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan sakramen perkawinan Honorius Naikovi dan Ambrosia Pala. Gereja menyambut saudara-saudari dalam perayaan kasih ini. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Pertolongan kita atas nama Tuhan. Berjanji untuk datang kepada Tuhan
Kita sadar dalam kehidupan kita ada kelemahan-kelemahan dan keterbatasan. Maka dalam perayaan suci ini kita mohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku
dan keduanya menjadi satu daging. Pembacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana dia menemaninya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan.
kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita pun saling mengasihi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ano dan Amsi yang berbahagia, Bapak Mama saksi, kedua orang tua, keluarga besar, Bapak Mama, saudara-saudari beriman yang terkasih dalam Kristus. Selamat sore. Sedikit saya berbagi refleksi pada kesempatan ini. Ada seorang kaya yang memiliki 3 orang anak. Kemudian ketika menjelang akhir hidupnya, dia berpesan kepada anaknya, "Anak, sebelum Bapak meninggal, buatlah satu kenangan yang terbaik untuk Bapak. Di halaman kita bersama. Masing-masing carilah satu pohon yang terbaik di dalam hutan, dan kemudian tanam dan rawatlah sebaik mungkin." Kemudian anak pertama masuk ke dalam hutan. Demikian juga anak kedua dan anak ketiga. Masing-masing memilih pohon yang terbaik baginya. Anak pertama membawa jeruk, anak kedua membawa kelapa, anak ketiga membawa alpukat. Kemudian bapaknya bertanya begini, "Kenapa kalian tidak memilih jenis pohon yang sama?" Kemudian anaknya menjawab, "Ini yang terbaik untuk saya." Bapak, Mama, saudara-saudari beriman yang terkasih dalam Kristus, demikian juga dengan perkawinan. Dari sekian banyak Amsi itu yang terbaik untuk Amsi. Demikian pun sebaliknya, memilih Amsi sebagai pendamping yang paling terbaik. Jadi untuk orang lain yang mengatakan itu buruk atau Amsi itu buruk, tetapi untuk mereka dua ini, itulah perkawinan. Dan hari ini mereka dua berkumpul di tempat ini bersama dengan kita untuk mengumumkan perkawinan mereka di hadapan Tuhan. Bahwa perkawinan yang mereka hari ini tegakkan, perkawinan yang didasarkan atas nama cinta. Makanya orang bilang I love you, aloinko, dan lain sebagainya. Yang itu bahasa sederhana tetapi tidak makna panjang. Bapak, Mama, saudara-saudari beriman yang terkasih dalam Kristus, cinta yang hari ini mereka dua satukan di depan altar Tuhan, itu juga cinta yang harus dasari dalam bacaan pertama. Di dalam bacaan pertama menuliskan bagaimana Allah menciptakan manusia, dan itu diciptakan karena cinta. Demikian juga karena cinta Allah kepada Adam, Ia melihat bahwa tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Harus ada teman pendamping, penolong sepakat. Bapak, Mama, saudara-saudari beriman yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan dia seorang penolong yang sepadan dengan dia.
Amsi malam itu tidak sore karena terlalu jauh. Begitu pun juga sebaliknya dengan karena cinta itu membuat kehidupan semakin dalam. Cinta itu membuat kemesraan semakin dalam. Mencari penolong yang sepadan berarti juga harus saling menopang dan meneguhkan. Di mana-mana biasanya ada beberapa pertemuan acara perkawinan. Orang sering berkelahi. Suatu ketika ada satu keluarga antara keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan saling berantem gara-gara beda informasi. Di dalam bacaan Injil tadi dilukiskan tentang kasih. Kasih yang Tuhan ajarkan harus juga kita laksanakan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Hari ini kedua mempelai memilih atas dasar kasih. Kasih itu identik dengan pemberian juga. Ada kasih uang, kasih pikiran, tenaga. Kasih itu juga berkorban. Maka kasih itu orang harus mampu mengorbankan diri untuk yang lain. Anda harus berkorban untuk amsi, demikian juga amsi harus berkorban untuk pernikahan itu kelompok yang sepadan. Anda tidak harus menjadikan kalian perempuan amsi sebagai pembantu, tetapi teman yang sama sederhana. Bapak-bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah kalimat puitis, bunyinya begini: aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat ucap kali kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintai engkau dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan Allah kepada hujan yang menjadikannya tiada. Bapak, mama, saudara-saudara, dari kutipan ini kita bisa melihat bahwa kasih itu kemana. Kasih itu tidak mementingkan diri. Kasih itu tidak cemburu. Di sini dikatakan kasih itu harus mampu berkorban, seperti kayu yang rela menjadi kayu. Kasih itu harus mampu berkorban, seperti awan yang rela tiada untuk menjadi hujan. Bahkan kasih itu harus berada dari Kristus yang tersalib, mengorbankan diri untuk semua orang. Bapak-bapak, saudara-saudari yang beriman, mari kita saling mendoakan. Secara khusus kita mendoakan Amsi dan Noh yang hari ini melangsungkan perkawinan. Semoga ikatan cinta mereka senantiasa tumbuh dan berkembang dalam Tuhan. Semoga kehidupan mereka senantiasa ditingkatkan oleh rahmat dari Kristus. Semoga kita semua menjadi satu kasih di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Kita melanjutkan dengan upacara perkawinan. Kedua mempelai menulis Nikovi dan Ambrosia yang berpergian. Sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, kami persilakan kedua orang tua untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang akan kalian jalani bersama. Kedua orang tua maju ke depan untuk memberikan restu bagi kita.
sejak dari kandungan dilahirkan, dibesarkan, dan dididik menjadi putra putri. Hari ini dengan gembira, hati dan penuh kebanggaan, kami datang kepadamu dan menyerahkan mereka pada kebijakmu yang ilahi. Mereka telah dewasa dan dengan kehendak bebasnya telah saling memilih untuk menjadi suami istri Katolik. Kini kami mohon kepada Bapak Pastor selaku Gereja Katolik berkenan memberkati dan menentukan pernikahan mereka menurut tata cara Gereja Katolik. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi perjalanan mereka. Amin. Saya Honorius Nekovi memilih engkau Ambrosia Pala menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Ambrosia Pala memilih engkau Honorius Nekovi menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga kalian berdua sakramen ini menjadi kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah.
Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini, semoga mempelai yang menggunakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan saling menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Honorius Naikofi, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ambrosia Pala, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ambrosia Pala, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Honorius Naikofi, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Penyerahan kitab suci, salib, dan rosario. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih Bapak dan Mama. Kedua mempelai, silakan kalian berdua saling berjabatan tangan dan memberikan ciuman kasih sayang. Kita semua bangkit berdiri untuk melanjutkan dengan saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Honorius Naikofi dan Ambrosia Pala. Maka saling mengenangkan anugerah kebaikan dan cincin istimewa yang telah mereka terima. Marilah kita menyerahkan kepada mereka melalui Tuhan dalam doa-doa kita ini. Semoga Honorius Naikofi dan Ambrosia Pala yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan kita melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah bertumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua
Janganlah